Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianto dengan NIM 5312-51002, Prodi Teknik Elektro, tugas pendidikan karakter. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi tentang nilai-nilai utama karakter. Video ini dirancang untuk membantu kita memahami apa itu karakter, mengapa nilai-nilai utama karakter sangat penting, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus, di rumah, maupun di lingkungan sekitar, karakter seseorang selalu tampak melalui sikap, ucapan, dan perilakunya. Orang yang baik karakternya biasanya jujur, disiplin, mau bertanggung jawab, dan peduli kepada orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa nilai-nilai utama karakter seperti integritas, empati, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan keteladanan. Setelah menonton ini, diharapkan kamu mampu menjelaskan nilai-nilai tersebut dan memberikan contoh konkret penerapannya dalam kehidupan kamu. Siap? Mari kita mulai. Memahami definisi karakter. Sebelum membahas nilai-nilai utama karakter, mari kita pahami dulu apa itu karakter. Karakter adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam dirinya. Kata lain, karakter adalah wujud dari sikap dan perilaku yang konsisten dalam berbagai situasi. Sementara itu, nilai adalah pedoman atau pegangan hidup yang dianggap baik dan benar oleh seseorang atau kelompok. Dalam konteks pendidikan karakter, nilai-nilai utama adalah fondasi moral yang membentuk kepribadian seseorang. Dengan kata lain, nilai-nilai utama karakter adalah perilaku yang benar, baik, dan bermoral yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak sehari-hari, baik di kampus, di rumah, maupun di masyarakat luas. Nilai pertama yang akan kita bahas adalah integritas. Integritas berarti jujur, konsisten, dan dapat dipercaya. Orang yang memiliki integritas akan berkata apa adanya, tidak menipu, dan tidak memanipulasi kata. Dalam konteks kampus, integritas tampak ketika kita tidak mencontek saat ujian, mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran akademik, tidak melakukan plagiarisme atau terhadap karya orang lain, serta tidak memfitnah atau menyebarkan berita bohong mengenai rekan mahasiswa maupun dosen. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas juga berarti kita menepati janji dan tidak menyalahkan orang lain tanpa alasan jelas. Orang yang integritasnya kuat akan dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Nilai kedua adalah empati dan peduli. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Sedangkan peduli berarti memperhatikan dan peduli terhadap kondisi serta perasaan orang lain. Ketika seseorang memiliki empati, ia tidak hanya melihat dari sudut pandang sendiri, tetapi juga memahami bahwa orang lain bisa merasa sedih, kesal, atau terluka. Contoh empati dan peduli di kampus. Yang pertama, menolong teman sejawat yang kesulitan memahami materi perkuliahan. Yang kedua, tidak menertawakan teman yang salah saat mempresentasikan tugas. Yang ketiga, tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap sesama mahasiswa yang berbeda dari kita. Yang keempat, mengajak teman yang terlihat menarik diri untuk bergabung dalam kegiatan organisasi atau diskusi. Di rumah, empati dan peduli bisa dilihat dari sikap memahami perasaan keluarga yang sedang lelah atau membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Dengan empati dan peduli, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan saling pengertian. Nilai ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kesediaan untuk memikul akibat atas tindakan sendiri dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Orang yang bertanggung jawab tidak suka menunda-nunda, tidak mengeluh berlebihan, dan tidak menyalahkan orang lain tanpa alasan. Di kampus, tanggung jawab bisa dilihat dari menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan rapih dan sesuai instruksi dosen,
hadir dalam perkuliahan dengan penuh kesadaran, menjaga kebersihan fasilitas kampus dan peralatan laboratorium. Saat seseorang mengatakan, "Ini salah saya akan memperbaikinya," itulah wujud nyata dari tanggung jawab. Nilai keempat adalah disiplin. Disiplin berarti konsisten mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Orang yang disiplin akan datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai tenggat waktu, dan tidak mudah menyerah ketika ada hambatan. Contoh disiplin di kampus: datang ke kampus atau mengikuti kelas daring tepat waktu, mengikuti aturan berpakaian yang berlaku di lingkungan fakultas, tidak bolos kelas tanpa alasan yang jelas dan sah, fokus saat dosen memberikan penjelasan, dan tidak menyalahgunakan gawai untuk hal di luar materi. Disiplin bukan hanya soal aturan, tetapi latihan konsistensi yang membentuk kebiasaan baik demi masa depan yang lebih teratur dan terarah. Nilai kelima adalah kerjasama. Kerjasama berarti kemauan untuk berkolaborasi dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama, kita perlu saling menghargai, mau mendengar pendapat, dan mau berbagi peran. Di kampus, kerjasama sering muncul dalam bentuk yang pertama, diskusi kelompok, proyek penelitian bersama, atau praktikum. Yang kedua, kolaborasi dalam organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa. Yang ketiga, kerjasama dalam menyukseskan acara atau seminar di kampus. Ciri mahasiswa yang bekerja sama dengan baik adalah tidak sombong, mau menerima masukan, dan lebih mementingkan keberhasilan tim daripada ego pribadi. Kerjasama sangat penting karena keberhasilan besar diawali dari tim yang solid. Nilai terakhir yang kita bahas adalah keteladanan. Keteladanan berarti menjadi contoh atau teladan yang baik bagi orang lain. Orang yang memiliki keteladanan tidak hanya bicara, tetapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Di kampus, seseorang mahasiswa yang teladan adalah yang pertama, mahasiswa yang tidak seenaknya melanggar aturan akademik. Yang kedua, mahasiswa yang bersedia membantu dosen atau rekan mahasiswa tanpa pamrih. Yang ketiga, mahasiswa yang menjadi panutan dalam hal akademik maupun etika sosial tanpa harus menuntut dihormati secara berlebihan. Keteladanan tidak harus berupa prestasi besar tingkat nasional, tetapi bisa dimulai dari perilaku kecil yang konsisten seperti menjaga kesopanan dan menghormati dosen serta seluruh staf di kampus. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat beberapa situasi nyata penerapan nilai-nilai utama karakter di lingkungan kampus. Yang pertama, saat ujian. Di sini nilai integritas dan tanggung jawab sangat tampak jika seseorang memilih tidak mencontek meski ada kesempatan. Ia menunjukkan integritas tinggi. Kedua, diskusi kelompok. Di sini nilai empati dan kerjasama serta disiplin diuji. Kita harus menghargai pendapat rekan satu tim dan menyelesaikan bagian tugas masing-masing sesuai kesepakatan. Ketiga, lingkungan rumah. Kita disiplin dalam membagi waktu antara belajar dan membantu keluarga, menunjukkan karakter yang matang dan seimbang. Baik, kita telah membahas 6 nilai utama karakter, yaitu integritas, empati, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, serta keteladanan. Setiap nilai ini saling melengkapi menjadi fondasi kepribadian yang kuat bagi seorang intelektual. Ingatlah bahwa karakter